Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab di PMA, program pendidikan menengah agama ini. Di pelajaran bahasa Arab kita dengan buku An-Nahwul Wadhih yang disusun oleh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Ini orang yang meninggal sekitar tahun berapa itu, 1940-an. Allah alam, udah lama gitu. Ini kita pelajari mulai dari Ibtidaiyah di jilid yang pertama, di juz yang pertama. Yang lalu kita sudah menyelesaikan, ini kan pertemuan kedua ya. Ini kita akan melanjutkan bab berikutnya. Yang lalu kita sudah mempelajari al-jumlatul mufidah. Jumlah mufidah itu apa? Kalimat sempurna. Kalimat sempurna yang contoh-contohnya disebutkan di situ. Jadi untuk buku ini nanti fokus kita adalah pada al-amtsilah dan al-qawaid. Al-amtsilah itu contoh-contoh itu. Contoh-contoh, kemudian setelah itu kaidah-kaidahnya. Sedangkan nanti al-bahats, keterangan, itu nanti saya sampaikan sambil jalan. Kita tidak membaca al-bahatsnya untuk menyingkat waktu, dan juga kalau memperhatikan al-bahatsnya nanti malah agak kebingungan gitu ya. Tuh, kemudian latihan-latihannya bisa dikerjakan sendiri. Jadi fokus kita ke al-amtsilah dan al-qawaid. Nanti saya terangkan, kemudian silakan pahami. Nanti kalau belum ada yang dipahami, ditanyakan, silahkan aja. Terutama pada pas kita ketemu seperti ini, baik pelajaran yang baru kita kaji, sedang kita kaji, ataupun pelajaran yang lalu boleh ditanyakan di kesempatan ini ya. Al-jumlatul mufidah, contoh-contohnya itu sudah. Kemudian al-qawaid, kita lihat kaidahnya lagi. Meskipun sudah ada terjemahnya, kita lihat pada lafadz Arabnya ya. Al-qawaid, kaidah yang pertama, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan, susunan. At-tarkib, susunan yang memberikan faedah, memberikan manfaat, faedah secara sempurna, itu yusama jumlatan mufidatan, dinamai dengan jumlah mufidah. Jadi susunan yang sudah memberikan faedah sempurna, atau boleh kita katakan kalimat sempurna, itu kalau dalam bahasa Arab dinamai jumlah mufidah. Wa yusama aidan kalaman, dan juga dinamai dengan kalam. Jadi jumlah mufidah sama dengan kalam. Dalam bahasa Indonesianya namanya kalimat ya, kalimat gitu. Kemudian kaidah yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakabu min kalimataini. Jumlah mufidah qad tatarakabu, terkadang tersusun, kadang-kadang disusun dari dua kalimah. Nah, kalau kalimah di sini, kalimah dalam bahasa Arab, yang bahasa Indonesianya artinya kata. Jadi kalimah itu artinya kata. Min kalimata ini, dari dua kata. Wa qad tatarakabu min aktsara, dan terkadang tersusun dari lebih dari dua kata. Kadang cukup dua kata, kadang lebih. Wa kullu kalimatin fiha, dan setiap kata, kalimat di sini setiap kata yang ada padanya itu tu'addu juz'an minha, dia dianggap sebagai bagian darinya. Dianggap sebagai bagian darinya. Kaidahnya ini. Ada masalah? Ada yang tanyakan dari dua kaidah ini? Nah, juz'an, bagian. Jadi jumlah mufidah terkadang tersusun dari dua kata, kadang lebih ya. Kemudian setiap dari kata yang ada di dalam jumlah mufidah itu dianggap sebagai bagian dari jumlah. Jadi kata itu kan bagian dari kalimat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tuh. Kira mudah dipahami. Ada yang tanyakan? Ini murojaah. Kemudian berikutnya ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Contoh-contohnya sudah kita
baca dulu. Kemudian al-qawaid, kaidahnya, kaidah yang ketiga, al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimah di sini apa? Kata. Belum ada bukunya? Belum ya? Bisa gandengan dulu. Ya, biar nyimak, biar lebih nyantol. Silakan gandengan dulu. Jadi kaidah yang ketiga, al kalimatu salah satu anwa'in. Kalimah itu ada 3 macam. Kalimah di sini kata ya. Kata itu ada 3 macam, yakni ismin wa fi'lin wa harfin. Isim, fi'il dan harf. Fal ismu, maka adapun isim itu apa toh? Isim itu kullu lafdzin, setiap lafadz yusamma bihi insanun yang dipakai untuk menamai, yusamma bihi dinamai dengannya, dipakai untuk menamai apa? Insanin manusia, au hayawanin atau hewan, au nabatin atau tumbuh-tumbuhan, au jamatin atau benda mati, au ayyi syai'in akhar atau sesuatu yang lainnya. Itu isim. Isim itu lafadz yang dipakai untuk menamai manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda mati dan yang lainnya. Atau boleh kita katakan dia adalah kata benda. Kata benda. Meskipun sebetulnya tidak hanya untuk kata benda saja, kata sifat juga masuk pada isim ini. Tapi mungkin biar mudah gitu, isim sama dengan kata benda. Tapi sebetulnya juga termasuk kata sifat juga. Ya. Wal fi'lu, fi'il itu apa? Kullu lafdzin, setiap lafadz yadullu ala husuli amalin. Setiap lafadz yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan, husuli amalin, terjadinya perbuatan fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Fi'il itu lafadz yang dipakai untuk menunjukkan terjadinya perbuatan pada waktu tertentu, atau mudahnya kita katakan kata kerja. Fi'il sama dengan kata kerja. Kata kerja itu kan ada hubungannya dengan waktu ya. Kapan pekerjaan itu dilakukan? Apakah yang lalu, ataukah sekarang, atau akan datang? Itu kata kerja seperti itu. Berbeda dengan isim. Isim itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Kemudian wal harfu, sedangkan harf, kullu lafdzin la yadhharu ma'nahu kamilan, setiap lafadz yang tidak tampak maknanya kamilan secara sempurna, illa ma'a ghairihi, kecuali bersama dengan yang lainnya. Harf atau jamaknya, bentuk banyaknya itu berupa huruf. Harf kadang orang nyebutnya bentuk jamaknya huruf. Itu adalah setiap lafadz yang maknanya tidak tampak secara sempurna, kecuali kalau bersama dengan yang lainnya. Itu. Contohnya adalah bi. Bi itu adalah termasuk harf. Maknanya ada, bi itu artinya dengan gitu loh. Tapi kadang maknanya itu tidak tampak dengan sempurna, kecuali kalau bersambung dengan yang lainnya, karena bi itu maknanya meskipun artinya dengan, tapi nanti bisa berubah-ubah atau bisa menyesuaikan dengan kata-kata lain yang menyertainya gitu. Kadang bi itu diartikan dengan sebab, kadang artinya dengan yang lainnya, dengan cara gitu, dengan cara gitu bisa gitu. Min juga gitu. Min itu artinya kadang min artinya kan dari gitu. Tapi min itu kadang artinya min menunjukkan dari luar ke dalam gitu, dari perpindahan tempat gitu ya, min gitu. Tapi min bisa juga berupa min dari sebab gitu. Minal marad, dari sebab sakit gitu, bisa gitu. Atau min juga bisa berupa min berupa gitu. Jadi artinya baru jelas sempurna ketika bersambung dengan yang lainnya. Itu harf. Jadi ini nanti disusul bab berikutnya, taksimul kalimati ila ismin wa fi'lin wa harfin. Pembagian kalimah atau kata kepada isim, fi'il dan harf. Kaidah untuk
bab ini juga sama. Ini kaidahnya itu tadi, bahwa kalimah itu ada 3 macam. Itu udah dipegangi, sederhana sekali. Pokoknya mulai dari kalimah itu ada 3 saja: isim, fiil, dan haraf. Isim kata benda, fiil kata kerja, kemudian haraf itu kata yang baru sempurna maknanya kalau bersambung dengan yang lain. Kadang kata haraf itu kadang-kadang seperti kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata depan atau kata apa? Konjungsi apa ya, lupa ya istilahnya itu jadi nanti kalimah itu biasa untuk haraf itu biasanya katanya pendek-pendek gitu ya. Dan nanti contoh-contohnya sambil jalan akan kita kenali, termasuk nanti kita akan mengenali isim itu gimana saja, fiil itu gimana saja gitu. Contohnya di sini antum perhatikan pada untuk al-amtsilah pada ajzaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Nah, pada al-amtsilah contohnya raqiba Ibrahimul hisana. Itu ya, nomor 1 ketemu raqiba Ibrahimul hisana. Raqiba itu telah mengendarai, telah menunggang. Ibrahim al-hisana kuda. Jadi artinya Ibrahim telah menunggang kuda. Maka ini kan namanya jumlah mufidah ya, semuanya ini namanya jumlah mufidah. Sedangkan dalam jumlah mufidah itu ada bagian-bagian jumlah berupa kalimah. Kadang ada 2 kalimah, 2 kata, kadang lebih. Kalau di sini ada 3 kalimah. Raqiba itu adalah kalimah. Ibrahimu kalimah juga, al-hisana kalimah juga. Sedangkan kalimah itu ada 3 macam jenis, 3 jenis. Raqiba itu kalimah yang berupa apa? Fiil. Raqiba telah menunggang, telah mengendarai, itu fiil. Ada hubungan dengan waktu. Yang menunggang kapan? Oh, telah, berarti sudah lewat gitu, sudah lewat. Kemudian Ibrahimu ini isim, karena lafadz isim tadi lafadz yang dipakai untuk menamai orang gitu ya. Ibrahimu. Al-hisana hewan, isim ya. Al-hisana itu isim. Tuh. Kemudian nomor 2 Yuda ibu Ismailul Qitto. Yuda ibu sedang mempermainkan. Siapa? Ismailu. Ismail al-Qitto kucing. Ismail sedang mempermainkan kucing. Ini semuanya namanya jumlah mufidah. Di dalamnya ada kalimah. Yuda ibu kalimah. Kalimah berupa fiil, kata kerja. Ada hubungannya dengan waktu. Yuda ibu sedang mempermainkan. Waktu yang dilakukan sekarang gitu. Yuda ibu. Ismailu isim ya. Al-Qitto isim. Paham ya? Kemudian kita lihat berikutnya nomor 7. Tajris safinatu alal ma'i. Tajri mengalir, as-safinatu kapal, alal ma'i di atas air. Atau apa? Kapal itu berlayar di atas air. Maka di sini ada kalimah tajri. Ini adalah kalimah fi'il, sedang berlayar, sedang mengalir atau berlayar, sedang berlayar. As-safinatu ini adalah isim. Kemudian ala. Nah ini ala ini adalah haraf. Ala ini adalah kalimah haraf. Kemudian al-ma'i isim ya, al-ma'i isim. Nah, di sini ada lebih dari 2 kalimah. Dalam jumlah mufidah ini ada lebih dari 2 kalimah. Kemudian kalimahnya juga ada isim, as-safinatu, al-ma'u, ada fiilnya tajri, ada juga harf berupa ala. Di nomor 6 juga ada fi, itu juga haraf.
Nomor 8 itu ada hal, itu juga harf. Ya, itu ada yang ditanyakan? Enggak. Kata tanya kan kadang ada yang cuma di kata tanya tok. Apa? Itu kan bisa dipahami, masih bisa dikatakan jumlah mufidah atau tidak. Kata tanya tanpa diikuti gitu. Itu kalau dalam bahasa percakapan itu memang orang jawab gitu kan pendek-pendek, bertanya juga pendek-pendek. Misalnya madza tudaibu, apa yang kamu permainkan gitu ya. Terus jawabnya alkitu gitu, kucing gitu ya. Ya, kucing, orang jawab alkitu, kucing, itu sudah merupakan jumlah mufidah apa belum? Kalau dalam bahasa Arab secara kaidahnya gitu ya, itu belum dikatakan jumlah mufidah gitu. Cuman memang dalam bahasa percakapan itu sudah sempurna, sudah bisa difahami. Karena disingkat gitu aja sudah difahami. Karena kalau mau misalnya dengan sempurna gitu, udah ibu alkito, aku mempermainkan kucing gitu. Kalau dijawab alkito gitu aja, itu secara bahasanya ya belum benar gitu loh, belum komplit gitu loh, kan gitu. Jadi kayak ma gitu, itu ya nanti belum komplit gitu. Ma apa gitu kan, itu mesti ada yang sudah difahami sebelumnya gitu kan. Sehingga tetap nanti mengikuti kaidah ini. Jadi ada dua kata atau lebih gitu. Nah, ada juga yang di situ juga diterangkan ada yang cukup satu kata. Misalnya apa? Ijlis, duduklah. Nah, ijlis, duduklah. Itu satu kata, satu kalimat gitu. Tapi sudah dikatakan jumlah mufidah. Kenapa? Karena di situ mengandung ada kata ganti yang tidak dimunculkan, kata ganti yang tersembunyi, yang terkandung di dalam kalimat ijlis itu. Karena ijlis itu maksudnya adalah ijlis anta, duduklah. Siapa? Kamu, anta gitu loh. Nanti kalau ijlisu, duduklah. Siapa? Antum, kalian gitu. Itu ada kata ganti yang tersembunyi di dalam kalimat itu, sehingga meskipun yang tampak satu tapi sebetulnya ada dua gitu. Ada lagi. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Taksimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il menurut waktunya. Pembagian fi'il menurut waktunya. Sudah ketemu? Ya. Silakan salah satu baca contoh-contohnya. Nggih, monggo. Ini satu baca Arabnya, satu baca terjemahnya. Coba, itu ada terjemahnya ya. Dah. Jarol kalbu. Terjemahnya apa? Nomor 2. Ja'atil bintu, perempuan itu telah datang. Badatik dajajatu. Ya. Di sini taksimul fi'li bi'tibari zamanihi, yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Pembagian fi'il menurut waktunya itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama ini al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Nah, fi'il madhi kita jumpai di dalam contoh-contoh berikut ini tadi. Yang pertama adalah jarol kalbu. Jaro artinya telah berlari. Jaro telah berlari. Pelakunya adalah al-kalbu, anjing. Kalau mengartikan ke bahasa Indonesia kan jadi anjing itu telah berlari gitu. Tapi kalau susunan dalam bahasa Arab memang kata kerja dulu baru
pelaku gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan pelaku dulu baru kata kerjanya gitu. Jadi kita kalau bahasa Arab ya ikut struktur bahasa Arab, kalau menerjemahkan ke bahasa Indonesia ya sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Jarol kalbu artinya anjing itu telah berlari. Kalau diartikan telah berlari anjing itu kan nggak enak gitu ya, di dalam bahasa Indonesia kan nggak enak gitu ya. Jadi kalau menerjemahkan itu ya tetap harus menyesuaikan struktur bahasa yang dituju, bahasa yang dituju gitu. Ya, kembali. Jadi jarol kalbu. Di sini ada jaro, telah berlari. Ini adalah fi'il madhi, kata kerja. Dan kata kerja ini menunjukkan waktunya sudah lewat. Karena sama-sama berlari itu nanti dibedakan. Berlarinya kapan? Apakah kemarin, ataukah hari ini sekarang gitu, ataukah besok, itu dibedakan gitu. Jaro telah berlari. Telah itu ya bebas, pokoknya sudah selesai. Bisa 1 jam yang lalu, bisa 1 hari yang lalu, 1 pekan yang lalu, bisa, pokoknya sudah lewat. Jaro telah berlari. Ini adalah fi'il madhi. Yang kedua, waqafar rajulu, laki-laki itu telah berhenti. Waqafa, telah berhenti. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian do'al kitabu, kitab itu telah hilang. Doa telah hilang. Ini fi'il madhi. Daqqatis sa'atu, jam itu telah berdentang, telah berdetak. Daqqat itu telah berdentang. Kemudian ja'atil bintu, anak perempuan itu telah datang. Ja'at, telah datang. Ini adalah fi'il madhi. Badotid dajajatu, ayam itu telah bertelur. Badot, telah bertelur. Ini adalah fi'il madhi. Nah, dari contoh-contoh ini kita lihat kaidahnya. Al-Bahas, nanti pembahasan itu silahkan nanti bisa dibaca sendiri untuk melengkapi apa yang saya terangkan. Kemudian kita langsung menuju al-qawaid, kaidahnya, kaidah yang keempat. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi, huwa, dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il. Pengertian fi'il sudah ya. Kullu fi'lin, setiap fi'il yang yadullu, menunjukkan, ala husuli amalin, atas terjadinya perbuatan. Ala husuli amalin, atas terjadinya perbuatan. Fi zamanil madhi, pada zaman atau waktu al-madhi yang lewat. Al-madhi yang berjalan, yang lewat. Jadi fi'il madhi itu adalah setiap fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya perbuatan di waktu yang lewat. Paham? Kaidah ini bisa ditangkap ya? Bisa dipahami ya? Mudah? Yuk kita baca bersama-sama kaidah yang keempat. Saya bacakan dulu. Antum membaca sambil
memahami artinya, tidak cuma membaca gitu toh, tapi diresapi. Oh, yang saya baca ini maksudnya gini, sebagaimana tadi yang sudah kita artikan dan kita terangkan. Ya, saya ulangi dulu ya. Al fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Silakan. Al fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Ya. Ini pembagian fi'il yang pertama. Yang kedua adalah al fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kita lihat contoh-contohnya, al-amtsilah. Silakan saya baca, kemudian ada yang menerjemahkan sesuai dengan buku di situ. Yang pertama, aghsilu yadayya. Silakan. Nasafan. Terjemahan, baca terjemahnya keras. Aghsilu yadayya. Aku sedang mencuci kedua tangan. Albasu thiyabi. Aku sedang memakai bajuku. Nal'abu bil kurati. Kami sedang bermain bola. Namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang. Yanbahul kalbu. Anjing itu sedang menggonggong. Yantabihul harisu. Penjaga itu sedang berjaga-jaga. Takulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Talbalul wardatu. Bunga ros itu sedang layu. Ya, kita perhatikan. Ada 8 contoh di sini. Aghsilu yadaya, aku sedang mencuci dua tanganku. Di sini ada aghsilu, aku sedang mencuci. Inilah fi'il madhi. Fi'il madhi kata kerja mencuci. Melakukannya kapan? Saat ini, gitu, saat ini. Tapi bisa juga diartikan boleh juga melakukannya akan. Jadi aghsilu itu bisa berarti aku sedang mencuci atau aku akan mencuci. Jadi fi'il madhi itu waktunya adalah sekarang atau akan datang. Sedang atau akan. Aghsilu, aku sedang mencuci atau aku akan mencuci. Bukan lewat, bukan telah ya, bukan telah. Gitu. Berikutnya albasu thiyabi, aku memakai pakaianku. Albasu, aku sedang memakai atau aku akan memakai. Inilah fi'il mudhari'. Albasu. Berikutnya nal abu bil kuroti, kami sedang bermain bola. Nal abu, kami sedang bermain atau kami akan bermain. Namshi fil hukuli, kami sedang berjalan di ladang. Namshi, kami sedang atau akan berjalan. Yambahul kalbu, anjing itu sedang menggonggong. Yanbahu, sedang menggonggong atau akan menggonggong. Yantabihul harisu, penjaga itu sedang berjaga atau akan berjaga. Takulul bintu, anak perempuan itu sedang makan atau akan makan. Takulu, sedang makan atau akan makan. Talbalul wardatu, bunga itu, bunga ros, bunga mawar itu sedang layu atau akan layu. Tuh. Ini di sini ada contoh-contoh dari fi'il mudhari'. Maka kita lihat kaidahnya langsung. Al-qawaid, kaidahnya al fi'lul mudhari'u huwa kullu fi'lin
yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbali wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudharaati wa hiya alhamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Kaidahnya agak panjang. Al fi'lul mudhari', fi'il mudhari' huwa dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il yang yadullu ala husuli amalin, menunjukkan kepada terjadinya perbuatan fi zamanil hadiri, di zaman yang hadir, di waktu sekarang. Zamanil hadir itu waktu sekarang. Al mustaqbal, awil mustaqbali, atau yang akan datang. Al mustaqbal, yang akan datang. Wala buddha, dan harus, la buddha, harus, tidak boleh tidak ya. Harus an yakuna, bahwasanya adalah dia itu, an yakuna adalah dia itu mabdu'an, didahului, mabdu'an didahului, biharfin dengan satu huruf, min dari ahrufil mudharaah, huruf-huruf mudharaah, min ahrufil mudharaah, dari huruf-huruf mudharaah. Wahia, dan dia itu, huruf-huruf mudharaah itu adalah al-hamzatu, hamzah, wan nunu, huruf nun, wal ya'u, dan ya, wat ta'u, dan ta. Silakan simak lagi, saya baca terjemahnya. Fi'il mudhari', dia itu adalah setiap fi'il yang menunjukkan, setiap fi'il yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di waktu sekarang atau waktu akan datang. Dan harus, dan dia itu harus didahului, dan dia itu harus didahului dengan satu huruf dari huruf-huruf mudharaah. Yang huruf mudharaah itu, dia itu adalah hamzah, nun, ya, ta. Ya. Ini kaidah ini sebagaimana kita lihat pada contoh-contohnya. Al-basu, ini kan awalnya ada huruf hamzah, ini huruf mudharaah. Nal-abu, ini pakai huruf nun, nal-abu. Namshi, nun. Yanbahu, yantabihu, takulu, talbalu. Nah, itu talbalu atau talbulu? Bu, domah ya? Oh iya, iya saya keliru. Talbulu. Ini. Jadi ini adalah salah satu tanda fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu mesti awalnya itu kalau enggak ya atau ta atau hamzah atau nun gitu. Ya. Kemudian satu lagi nanti berikutnya adalah yang ketiga fi'lul amri, fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr di sini nanti antum bisa kaji sendiri karena waktunya sudah habis. Dari contoh-contoh ini nanti antum perhatikan aja pada fi'il amr di sini contohnya adalah il'ab, bermainlah, ato'im, makanlah, ato'im itu berilah makan, nadhif, bersihkanlah, nam, tidurlah, tamahal, pelan-pelanlah, ajid, perbaguslah. Nah, ini adalah fi'il amr yang ada di contoh-contoh ini. Kemudian
Langsung al-qawaid. Fi'lul amri, fi'il amr, huwa dia itu adalah kullu fi'lin, setiap fi'il yang yutlabu diminta bihi dengannya. Yutlabu bihi diminta dengannya, atau artinya dipakai untuk meminta gitu. Husuli syai'in, terjadinya sesuatu, fi zamanil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Fi zamanil mustaqbali, di waktu yang akan datang. Fi'il amr ini mudahnya kita katakan kata kerja perintah gitu ya. Fi'il amr kata kerja perintah, yakni setiap fi'il yutlabu bihi husulu syai'in, dipakai untuk meminta terjadinya sesuatu. Jadi dipakai untuk meminta itu maksudnya dipakai untuk memerintah, meminta. Kemudian pada waktu yang akan datang, jelas yang namanya perintah itu kan baru dikerjakan setelah itu kan, ya, berarti agar sesuatu itu dikerjakan di waktu yang akan datang. Gitu. 6. Tidurlah. Kapan tidurnya? Tentunya kan setelah perintah itu kan, gitu loh. Nadzif, bersihkanlah. Kapan? Ya setelah itu. Inilah fi'il amr. Dah 3 fi'il ini antum bisa baca-baca sendiri, ditambah mungkin keterangan-keterangan itu, dan insya Allah untuk fi'il itu nanti akan sangat mudah kita kuasai dengan menggunakan sorof, tasrif, karena nanti hampir semua fi'il itu nanti membacanya itu mengikuti rumus-rumus dalam sorof. Ya, maka insya Allah untuk yang akan datang nanti kita akan siapkan untuk tasrif atau sorof dari fi'il madhi itu nanti pola kata. Tasrif atau sorof itu kan pola kata fi'il madhi itu yang bagaimana saja, pola kata fi'il mudhari bagaimana saja, fi'il amr bagaimana saja. Nanti insya Allah kita menguasai pola kata fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr itu nanti kita ketemu dengan bacaan di dalam Al-Quran, hadis atau bacaan yang lain, itu akan mudah mengenali, oh ini fi'il madhi, oh ini fi'il mudhari. Kok tahu? Karena sesuai dengan pola kata dalam tasrif atau sorof gitu. Insyaallah ini nanti insyaallah kita kaji yang akan datang, atau kalau memungkinkan nanti coba untuk tasrifnya sudah saya bikin tabelnya, itu nanti bisa saya kirim lewat grup, nanti bisa dipelajari sendiri biar nanti untuk yang akan datang bisa lebih siap lagi, karena kita pertemuan kan cuma 2 pekan sekali gitu ya, sehingga semoga 2 pekan ini dalam setiap pertemuan itu yang kita bahas itu kita kuasai semuanya, bahkan kalau bisa nanti kita bisa menyinggung tambahan-tambahan yang lain gitu. Udah, saya kira sampai di sini dulu. Semoga yang kita pelajari kali ini ada manfaatnya bagi kita, manfaat untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Aku lupa lihat, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Amin.